yang Al-Fakir ta'zimi seluruh para habaib, para masyayikh, para asatidzah wa ustadzat, para syaraif, kemudian syarifah, dan seluruh tokoh muslimin wal muslimat yang kemudian tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada beliau semua, dan seluruh jami'il muslimin wal muslimat yang hadir pada acara yang saya yakin penuh dengan barokah ini. Di sini kita berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu apakah para sahabat pernah memperingati Maulid Nabi Muhammad? Maka saya katakan pernah. Jauh sebelum para ulama, para sahabat sudah pernah memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halqatin min ashabihi. Pada suatu ketika Rasulullah keluar dari rumah beliau menuju kumpulan para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ma ajlasakum, kalian ngapain para sahabat duduk-duduk berkumpul bersama? Lalu para sahabat menjawab, nashkurullah. Yang pertama, kami bersyukur. Nazkurullah, kami berzikir kepada Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lidini, dan kami memuji kepada Allah karena Allah telah menjadikan kami sebagai umat Islam. Dan jawaban yang terakhir kata para sahabat, wa manna alaina bik, wa manna, dan Allah telah menganugerahkan alaina kepada kami, bika, dengan kelahiranmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bersyukur, memuji kepada Allah. Allah telah menganugerahkan kelahiran Rasulullah, hadirnya di dunia menjadi sebab para sahabat yang dulu mereka tidak tahu tentang Islam. Dulu para sahabat tidak mengenal apa itu cahaya agama, dan para sahabat tidak ada yang mengetahui antara hak dan yang batil. Kemudian Rasulullah dilahirkan di dunia, dan para sahabat memuji kepada Allah atas kelahiran beliau. Maka mendengarkan jawaban itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan tegas, innallaha yubahi bikumul malaikah. Allah membanggakan kalian wahai para sahabat di hadapan para malaikat. Semoga kita semua juga dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Karena sejatinya apa yang kita laksanakan pada malam ini tidak lain hanya meneruskan apa yang telah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika beliau diangkat menjadi seorang rasul di umur 40 tahun, beliau berakikah. Disebutkan di dalam kitab Al-Hawi yang ditulis oleh Al-Hafidh As-Suyuti bahwa an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da nubuwah ma'a anna jaddahu Abdul Muttalib qad aqqa anhu fi sabi'i wiladatihi wal aqiqah la tu'adu marratan saniyah. Rasulullah ketika Allah angkat menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi di umur 40 tahun, beliau berakikoh. Akikoh itu perayaan kelahiran. Kita berakikah, membeli kambing di pasar. Kalau laki-laki disunahkan 2,
Kalau perempuan disunahkan 1, disembelih bernama akikoh. Itu namanya hari kelahiran seorang anak, perayaan lahirnya seorang anak. Padahal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika beliau lahir di 7 hari kelahirannya, kakeknya yang bernama Abdul Muttalib telah berakikoh untuk beliau. Ternyata beliau diangkat menjadi seorang rasul, berakikoh lagi. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memperingati, merayakan hari kelahirannya. Sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari semua cerita tentang keagungan Rasulullah, dari semua cerita mukjizat Rasulullah, ada satu yang perlu kita tekankan, bahwa mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar, mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, yang disepakati oleh para ulama itu apa? 1, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat, adalah merupakan keagungan Rasulullah yang disepakati semua ulama. Kita bahas Al-Quran dari surah Al-Baqarah contohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini merupakan ayat mutasyabihat, ayat yang tidak sembarang orang yang dapat mengetahui maknanya. Para ulama memiliki 2 metode. Ada ulama yang memahami Alif Lam Mim ini dipasrahkan maknanya kepada Allah. Kita tidak tahu maknanya, hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bimuradih. Ada kemudian para ulama yang mencoba mentakwil. Di dalam kitab Ulumul Quran Al-Itqan yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, Alif Lam Mim riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas bermakna Anallahu a'lam, akulah Allah yang maha mengetahui. Itu alifnya bermakna Allah sama lamnya, alifnya ana, lamnya Allah, mimnya a'lam. Anallahu a'lam, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, aku Allah lah yang maha mengetahui. Nah, jadi seluruh yang ada di dunia ini, dari zaman azali, sebelum diciptakan waktu, sebelum diciptakan bumi, sebelum diciptakan langit, semuanya Allah mengetahui apa yang belum dan yang akan terjadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada kitab suci yang Allah turunkan kepada seorang nabi. Ingat, tidak ada sebuah kitab suci yang diturunkan kepada seorang nabi, seorang rasul, yang mendapatkan label tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya Al-Quran yang Allah jaga sampai akhir zaman. 1 huruf saja bertambah, 1 huruf saja berkurang, ramai satu dunia, Bu. Dan tidak ada kitab suci yang diturunkan oleh Allah kemudian kepada para nabi lalu Allah jaga sampai hari kiamat, tidak ada. Hanya Al-Quran yang mendapatkan label inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami pula yang akan menjaganya. Menjaga dari apa? Min ayyazida au yanqus au yubaddal min aidis syayatin. Ditambah, dikurang, atau dirubah-rubah oleh tangan-tangan setan. Itu terbukti sampai sekarang. Tidak ada yang kemudian bisa merubah Al-Quran sedikit saja, 1 huruf saja hilang, rame satu dunia itu. Dan andaikan semua kitab suci di dunia ini dibakar, lalu diadakan sebuah lomba kitab suci apa yang akan ada lagi, akannya aplikasi TikTok.
Nah, itu saya kalau malam itu biasanya live di TikTok itu. Ya. Tadi saya live sama seorang namanya Tengku Kori. Nah, dia itu 2 tahun yang lalu, jauh sebelum rame-ramenya bab nasab itu, dia sudah ngaku Habib. Saya manggil Habib ke dia dulu. Ya. Jadi setiap dulu kalau diskusi, setiap ada perempuan diajak nikah sama dia. Nah, ini Tengku Kori. Nah, pernah bela Syiah, pernah itu. Pernah kemudian bela orang-orang kafir, pernah. Tadi lumayan rame, ribuan tadi yang nonton. Nah, waktu itu ada seseorang ateis mengatakan begini kepada Al-Fakir. Hei Wafi, gue mau debat dengan lo. Nah, ini bahasa agak ke Jawa Baratan, Bu, ya. Ya. Gue lo ini Jawa Barat, Bu. Kalau di sini kan antah anah kan begitu ya. Gue mau debat dengan lo Wafi, asal 2 syarat. Jangan pakai Quran, jangan pakai hadis. Tunjukin kepada gue kalau agama lo itu yang paling benar dan paling masuk akal, katanya. Maka gue mengatakan, ya kan gue ya. Oke, gue setuju gitu. Tentukan waktunya di mana kita akan debat. Ternyata debatnya lewat offline. Kalau lo Wafi bisa menjawab pertanyaan saya tidak akan pernah lagi nantang kamu debat. Gak boleh pakai hadis, gak boleh pakai Quran. Tunjukkan agama Islam yang paling rasional, kata dia. Siap. Gue gini-gini siap loh. Nah, akhirnya tibalah kemudian saya berdebat dengan dia. Yang nonton ribuan waktu itu. Di-live-kan banyak channel YouTube. Dia bertanya begini. Buktikan kepada saya kalau bumi dan cakrawala ini diciptakan oleh Allah. Itu pertanyaannya. Tanpa Quran, tanpa hadis, tanpa pendapat para ulama. Buktikan kepada saya kalau Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan isinya ini. Itu pertanyaannya. Sekali saya bisa menjawab, dia berjanji tidak akan mau debat lagi. Oh, oke. Akhirnya saya jawab. Kok saya? Gue. Ya. Akhirnya gue jawab begini. Bro, kalau lo nemu dompet di pinggir jalan, ada 2 orang yang mengaku. Satu mengaku, yang kedua mengaku. Mana yang akan lo kasih? Dia menjawab, ya jelas yang bisa menyebutkan ciri-ciri isinya. Ada KTP, ada kartu kredit, ada angsuran, ya, ada uangnya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan isi dompet, dialah sang pemiliknya. Oh, oke. Standar kamu seperti itu ya. Sekarang saya kembalikan. Lo jajarkan semua kitab suci. Siapa yang bisa menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi secara detail, dialah sang penciptanya. Saya katakan lagi, kamu jajarkan semua kitab suci di dunia ini, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, semuanya. Siapa yang bisa menjelaskan penciptaan manusia, penciptaan gunung, penciptaan langit, penciptaan bumi, dan bahkan jin yang secara detail, berarti dialah sang pemiliknya. Gak bisa berkata-kata dia. Kenapa? Karena fakta yang terjadi hanya Al-Quran yang bisa dibenarkan oleh sains. Tidak ada istilah Bible dan sains, tidak ada. Anda tidak akan pernah menemukan kitab Taurat dan sains, tidak ada. Tapi Anda akan sering mendengarkan Al-Quran dan sains. Sampai detik ini, ketika Habib Ismail Zain, Yaman, ketika mengatakan orang yang sampai ke bulan itu mustahil. Kenapa? Karena bulan ini ayatun min ayatillah, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Dulu orang percaya NASA pernah nyampe ke bulan. Ternyata sekarang terkuak, ada orang NASA yang mengkhianati NASA sendiri, mengungkapkan tidak ada yang pernah nyampe kepada bulan. Dulu Syekh Ismail Zain itu dicaci maki. Wah, gimana Islam ini katrok deso, tidak percaya kepada sains. Kalau saya dari dulu percaya kepada para ulama. Kenapa? Saya yakin seorang ulama yang allamah, seorang ulama yang soleh, ketika dia berpendapat ada naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya yakin itu. Dulu saya percaya kepada beliau, meskipun banyak teman-teman saya dulu menghujat.
Tidak ada orang yang bisa sampai ke bulan, kata beliau. Kenapa? Bulan itu ayatun min ayatillah, tanda kebesaran Allah. Ternyata NASA menyampaikan bahwa nyampe ke bulan, katanya Pak. Nyampe ke bulan. Dan saat ini kita semuanya tahu, ternyata yang dari dulu bertahun-tahun itu kita kena prank. Itu ternyata di sebuah ruangan yang seolah-olah kondisinya seperti bulan, dan ternyata itu dibuka sendiri oleh orang-orangnya NASA. Tidak ada yang bisa sampai ke bulan itu. Tidak ada. Kenapa? Ayatun min ayatillah. Makanya ketika Rasulullah membelah bulan, disampaikan di banyak riwayat, bahkan di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah membelah bulan untuk menunjukkan sebuah mukjizat di depan orang-orang kafir, orang kafir mengatakan, oh ini Muhammad ini sihir ini. Dan ternyata apa? Sains sekarang membenarkan bahwa bulan memang ada serpihan goresan di tengah, yang itu adalah tanda dari mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Pak, Subhanalladzi asra bi'abdihi, subhanalladzi maha suci Allah, asra bi'abdihi lailan, yang memperjalankan hambanya di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju Palestina, linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan tanda kebesaran kami. Dulu orang-orang kafir mengatakan, tidak mungkin Muhammad itu dari Masjidil Haram kemudian kepada Masjidil Aqsa yang jaraknya berapa ratus kilo itu, dan naik inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, sampai ke sidratil muntaha, tidak sampai satu malam. Tidak percaya dulu orang kafir, Pak. Muhammad ini gila, Muhammad ini dulu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Cukup beli tiket Garuda Indonesia, Pak, dari Surabaya ke Jakarta hanya 1 jam. Kita punya HP iPhone, Anda bawa ke orang primitif di kedalaman sana, mereka akan mengatakan HP itu adalah sesuatu yang mustahil. Kok bisa menelpon orang jarak jauh bahkan di luar negeri? Kata orang primitif yang ada di pegunungan. Tapi kita yang hidup di kota, itu adalah merupakan suatu hal yang biasa. Makanya ada istilah man lam yadzuq lam yadri, yang gak pernah merasakan dia tidak akan pernah tahu. Dulu Nabi Muhammad difitnah habis-habisan ketika menceritakan Isra Mi'raj. Tapi kalau sekarang Pak, dari sini ke Palestina cuma butuh berapa jam, Pak? Itu pun masih lebih hebat mukjizat Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Sulaiman. Tahu Nabi Sulaiman, Pak, ya? Kok bisa tahu, Pak? Saya aja gak tahu loh ceritanya, ya. Nabi Sulaiman, Pak, ketika memindahkan kerajaan Bilqis, kemudian dipindahkan ke tempat Nabi Sulaiman, hanya dengan satu kedipan, itu seolah-olah kan mustahil, kan? Kalau kita katakan sekarang itu halusinasi, kan? Gitu. Loh, sekarang, Pak, sekarang sudah ada orang-orang yang bisa membeli tanah hanya dengan modal HP, Pak. HP ini mustahil. Sampai kalau megang HP di zamannya Nabi Muhammad, sampai itu temannya Abu Jahal, Pak. Andaikan sekarang ini Fir'aun hidup, maka rata-rata dari kita ini akan jadi karyawannya Fir'aun. Gak akan ikut Nabi Musa. Kenapa? Kita itu kan seperti itu. Ketika kemudian ulama menyampaikan ABC, tidak percaya. Ketika ada orang yang seolah-olah ilmiah, sains, kita percaya. Maka andaikan kita hidup di zaman Nabi Musa, kita tidak ikut Nabi Musa. Jadi karyawan Fir'aun kita ini, Pak. Nah, para nabi sejak dulu itu memang menampakkan mukjizat. Mukjizat kan dari kata ajaza yu'jiz, melemahkan musuh. Itu ditampakkan kemudian kepada kaum-kaum yang menentang Nabi Muhammad, yang menentang Nabi Dawud, yang menentang Nabi Sulaiman. Tujuannya apa? Untuk mengajak mereka kepada Allah. Tujuannya itu cuma untuk mengajak mereka kepada Allah. Tapi apa faktanya? Mereka tetap tidak beriman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Padahal sejak Nabi hidup sudah sering menampakkan mukjizat. Dulu ada sahabat namanya Bashir bin Aqrabah. Bashir bin Aqrabah ini sejak kecil, Pak,
kalau ngomong itu tidak fasih. Dia tuh kalau ngomong nggak fasih, agak pelu kalau bahasa sini. Ketemu Nabi Muhammad, fanafatha fi fiyya, diludahi oleh Nabi Muhammad, langsung sembuh ketika itu, Pak. Langsung fasih kalimatnya Nabi Muhammad. Kalau kita jangan ditiru, Pak. Kalau kita punya anak, kemudian anak kita pelo, diludahi sama Anda, bisu, Pak. Dijamin itu, Pak. Nah, itu Nabi Muhammad. Ada sahabat Dharir, buta matanya, Pak. Riwayat dari sahabat Utsman bin Hunayf. Buta matanya, datang, ya Rasulullah, doakan saya agar saya sembuh dari kebutaan. Apa kata Rasulullah? I'til midat. Kamu datang ke tempat wudhu, fa'ahsin wudhu'aka, perbaiki wudhu kamu, fasalli rakaataini, kamu sholat 2 rakaat. Ini juga menjadi dalil sholat hajat. Kemudian di dalam sholatnya, setelah sholat kamu berdoa, Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad. Di dalam doa biasanya kita diperintahkan berbicara ya Allah, kan? Kalau kita berdoa itu ya Allah, ya Allah. Ternyata perintahnya itu dikatakan ya Muhammad, wahai Muhammad. Setelah membaca doa itu langsung sembuh dari butanya. Andaikan waktu doa itu dia manggil ya Wafi, keluar matanya semuanya itu, ya Muhammad. Sahabat Abdullah bin Umar, pernah kakinya itu, kaki, ya ini juga obat ini ya. Sahabat Abdullah bin Umar, kakinya itu pernah kena stroke ringan, Pak. Stroke ringan, mati rasa. Kemudian datang seorang laki-laki mengatakan, sebutkanlah orang yang paling engkau cintai. Langsung Abdullah bin Umar mengatakan ya Muhammad, langsung sembuh ketika itu, Pak. Muhammad, bukan Muhammad orang sini, Pak, ya. Kalau sebutkan orang sini patah kakinya itu, Pak. Jadi kan keren gitu loh. Nabi Muhammad ini ketika hidup sering menampakkan mujizat seperti itu. Loh, kalau sekarang ada orang seperti Nabi Muhammad ini dikatakan halusinasi, Pak, halu. Tidak percaya. Tidak percaya kalau sekarang. Kenapa? Kita ini kalau hidup di zaman Nabi Muhammad bukan jadi Sayyidina Abu Bakar, Pak. Bukan jadi Sayyidina Umar, minimal kita jadi anak buahnya Abu Lahab, Pak. Kenapa? Kita itu kalau ditunjukkan sebuah karomah, kita itu langsung ingkar. Padahal saksinya banyak. Yang meriwayatkan orang soleh. Kemudian disaksikan banyak umat. Diceritakan. Tidak percaya kita kadang sekarang. Lalu kemudian ada ketika diceritakan ya, Al-Faqih Al-Muqaddam pernah Isra Mi'raj 70 kali. Ada kan yang mengatakan seperti itu? Masa Nabi Muhammad saja Isra Mi'raj 1 kali, kok Al-Faqih Al-Muqaddam 70 kali? Nah, ini sebenarnya jawaban orang-orang yang kemudian tidak pernah baca kitab. Tidak bisa dia itu baca kitab, tidak pernah belajar nahwu sharaf. Kenapa? Istilah Isra Mi'raj kepada orang-orang yang dekat dengan Allah sudah jauh disebutkan oleh para ulama dulu. Contoh di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi. Contoh Imam Ibnul Arabi di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Istilah Isra Mi'raj kepada para nabi dan kepada para wali itu beda. Kalau para nabi dapat syariat, kalau para wali bertemu Allah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, beliau itu bertemu Allah 99 kali. Mau dikatakan bohong? Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis, Pak. Hafal 1 juta. Kalau kita hadis arba'in tidak hafal. Beliau mengatakan aku bertemu Allah 99 kali. Itu adalah ranah yang dimana kita itu harus melihat kesolehan orangnya, harus melihat ketakwaan orangnya, harus melihat keilmuan orangnya, dan harus melihat mujahid perjuangan dia kepada agama. Itu hal yang biasa dulu. Sekarang dikatakan bohong. Padahal seperti itu sudah dibahas oleh para ulama. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Kalau ketemu Habib yang kecil, Pak, dia tuh tidak berani lewat di depannya itu. Bayangkan, Imam Ahmad, pendiri mazhab Maliki, disebutkan di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah,
Jadi ditulis oleh Al-Imam Ibnu Muflih Al-Maqdisi bahwa suatu seketika Imam Ahmad berjalan di depan seorang sayyid yang kecil. Sayyid itu kemudian maju, Imam Ahmad langsung mundur. Yang sayyid kecil mengatakan, "Wahai Imam, antum duluan." Apa kata Imam Ahmad? "Oh, enggak, antum sayyid, antum duluan." Imam Ahmad itu, jangan nanya dalil kalau sama Imam Ahmad, Pak. Jangan nanya dalil kalau sama beliau. Pendiri mazhab Hambali. Imam Syafi'i mengatakan, "Ya ahla baiti Rasulillahi hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum azimal fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu." Imam Syafi'i, wahai ahlul bait Rasulullah, keluarga Rasulullah, kewajiban aku mencintai kamu tertulis jelas di dalam Al-Quran, dan cukuplah menjadi sebuah kebanggaan bagi kalian bahwa ketika ada orang sholat di tahiyat akhir tidak menyebutkan keluarga Nabi, maka sholatnya tidak Allah terima. Itu pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, pendapat yang dulu, bahwa kalau kita tahiyat tidak menyebutkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali, tidak ada kata ali, maka la sholata lahu, sholatnya tidak diterima. Nah, Imam Syafi'i mau nanya dalil apa kalau sama Imam Syafi'i? Imam Malik, Pak, pendiri mazhab Maliki. Dulu Imam Malik, waktu beliau ada di rumahnya, dipukul oleh orang yang bernama Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman ini sayyid, keturunan Nabi. Dipukul sampai pingsan Imam Malik itu, Pak. Dihantam Imam Malik sampai pingsan. Santrinya gak terima waktu itu. Ketika Imam Malik sadar dari pingsannya, ditanyakan, "Wahai Imam Malik, antum tidak salah, lawan Imam Malik, Ja'far bin Sulaiman, dia sayyid." Apa kata Imam Malik? "Wallahi, demi Allah, aku halalkan pukulan dia, aku halalkan pukulannya." Kenapa kok dihalalkan Imam Malik? Antum tidak salah. Apa kata Imam Malik? "Aku tidak mau melihat cucu Rasulullah masuk neraka hanya gara-gara aku malu bagaimana ketemu Rasulullah, hanya gara-gara aku cucunya ada yang masuk neraka." Imam Malik, Pak, pendiri mazhab Maliki. Kemudian ketika kekhilafaan diganti oleh Al-Khilafah Al-Mansur, Khilafah Al-Mansur menuntut kisos, balas dendam kepada Ja'far bin Sulaiman. "Wahai Imam Malik, dulu presidennya bukan saya, sekarang saya presiden, saya dukung Anda, ayo kita balas dendam kepada Ja'far bin Sulaiman yang telah memukul kamu sampai pingsan." Apa kata Imam Malik? "Wallahi, andaikan saya pun dibunuh, saya tidak akan pernah balas dendam dan saya halalkan itu. Karena dia adalah cucu Rasulullah, saya tidak mau malu bertemu Nabi hanya gara-gara orang fakir seperti saya, cucu Nabi masuk neraka." Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini ketuanya para ulama ini, Pak. Ketuanya para ulama. Kita kalau ditanyakan innamal a'malu binniyat, ada itu teman saya itu. Sering mencaci maki habaib dia itu. Saya tanyakan, innamal a'malu binniyat dalil apa? Dalil malu katanya. Karena innamal a'malu, ada malunya, dalil malu katanya. Demselin teman kata saya. Ya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita tidak pernah membaca, jangan bilang tidak ada. Dan kalau kita ingin anak kita itu cerdas, ini solusi nih, Pak, ya. Kalau kita ingin anak cerdas, ini langsung, ini cerita ini langsung sanadnya sambung kepada Rasulullah. Jangan usah baca amal-amalan banyak-banyak. Sekarang itu zamannya amal-amalan kan ya. Minta amalan banyak, tapi gak ada yang dibaca itu. Saya kalau live di TikTok banyak itu. "Ustadz, gimana sekiranya bisa cerdas?" Saya bilang, baca ya Fattahu ya Alim sebelum tidur 400 kali. "Ustadz, gimana sekiranya pinter?" Tahun depan dia nanya lagi, saya ingat ini akunnya. "Sudah dibaca?" "Enggak Ustadz, cuma buat apa namanya itu, buat koleksi amal-amalan," katanya. Nggak gitu. Tidak usah amal-amalan. Kalau ingin anak cerdas, tidak usah. Suruh mereka belajar, gitu aja sudah. Dengan mereka tekun belajar, pasti akan Allah turunkan pertolongan. Ini fakta. Ada kitab yang bernama Syadharatul Dhahab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Imad Al-Hambali. Ibnul Imad bukan Imad orang Banten, bukan ya. Ini ketepatan namanya sama ya.
Ibnul Imad Al-Hambali, bukan yang Al-Kaburi, bukan. Al-Hambali, bermadhab Hambali. Suatu saat diceritakan Imam Sa'duddin At-Taftazani, beliau itu santri paling bodoh, bayangkan. Ceritanya ini masyhur. Beliau itu terkenal santri paling bodoh. Gurunya Imam Adududdin sampai kalau ngajar, kalau ada contoh-contoh yang jelek, dia sebagai contohnya. Kalau ada contohnya yang jelek ya, cerita yang apes-apes itu dia contohnya gitu. Kalau ada hal-hal yang lucu, dia yang jadi contoh. Saking dari gobloknya itu, Pak. Tapi Imam Sa'duddin At-Taftazani selalu berusaha dibaca lagi. Kitabu Ahkami Tuharati wal Kitabu Lughati bi masdar, terus dibaca terus. Nah, suatu ketika beliau batal wudu, belajar kitab. Akhirnya ada seorang laki-laki datang kepada beliau, Imam Sa'duddin At-Taftazani. Wahai Sa'duddin, ayo ikut pergi bersama saya. Lalu Imam Sa'duddin mengatakan, oh tidak, saya diciptakan oleh Allah untuk belajar ilmu agama, bukan bepergian. Kamu pergilah. Laki-laki ini kemudian pergi. Sampai kedua kalinya laki-laki ini datang lagi. Wahai Sa'duddin, ayo pergi bersama saya. Oh tidak, aku diciptakan oleh Allah untuk belajar ilmu agama, kamu pergilah. Ketiga kalinya begitu lagi. Wahai Sa'duddin, ayo ikut pergi bersama saya. Lalu Imam Sa'duddin At-Taftazani mengatakan, goblok, gue kan sudah bilang tadi, lo pergi aja, gue mau belajar gitu. Nah, akhirnya orang laki-laki ini mengatakan, Sa'duddin, aku disuruh oleh Rasulullah untuk menemui kamu dan mengajak kamu ke tempat Rasulullah SAW. Wah, mendengarkan jawaban itu, Imam Sa'duddin langsung tanpa sandal, Pak, langsung bergegas ikut laki-laki tersebut. Akhirnya Imam Sa'duddin itu dibawa kepada sebuah tempat yang dimana di sana ada Rasulullah dan para sahabat. Ini nyata, ini cerita ini diterangkan banyak para ulama ini. Nah, ketika Imam Sa'duddin itu berkata di depan Rasulullah, wahai Rasulullah, mohon maaf, saya tidak tahu kalau engkau yang memanggil aku. Rasulullah tersenyum. Wahai Sa'duddin, kamu berkali-kali aku panggil, kamu tidak datang. Mulai sekarang sampai besok-besoknya, Allah akan mudahkan ilmu yang kamu pelajari. Langsung Imam Sa'duddin sejak ketika itu pulang dari tempat itu langsung menjadi alim allamah. Ketika beliau berkumpul dengan santri yang lain, diberikan pertanyaan yang sulit, beliau bisa menjawab. Diberikan penjelasan yang sulit, beliau langsung faham. Serentak langsung gurunya yang bernama Imam Abududdin langsung mengatakan, waduh, ini Sa'duddin kok beda dengan yang kemarin gitu. Akhirnya dia merasakan bahwa ada nur Nabi Muhammad SAW di dalam tubuh beliau. Dan sejak itu Imam Abududdin tidak mau mengajar lagi, dan semua mata pelajarannya diserahkan kepada Imam At-Taftazani. Dan sampai sekarang di pesantren kita membaca kitab beliau, kitab-kitab beliau, Syarhul Aqaid, banyak kitab beliau. Nah, itu apa? Karena mujahadah, belajar. Nah, kita ini kan males belajar, Pak. Coba saya tanya, syarat menjadi makmum ada berapa? Saya yakin tidak bisa. Syarat menjadi imam ada berapa? Saya tidak usah kita terlalu jauh, sholat kita itu diterima apa tidak, itu terlalu jauh, Pak. Sholat kita itu jangan dianggap diterima apa tidak, sah apa tidak sholat kita, itu dulu. Makanya di dalam kitab fikih itu wajib dipelajari. Nabi Muhammad itu paling cinta orang yang senang belajar. Nabi Muhammad itu paling cinta orang yang memperhatikan agama. Sampai Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Janji ini jadi dari Rasulullah, langsung janji dari Rasulullah. Orang yang disibukkan setiap harinya dengan belajar agama, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Jadi salah satu cara agar kita mudah masuk surga dengan sering belajar agama. Kadang sekarang baru bisa baca Fathul Qorib, itu sudah fakwanya kemana-mana, Pak. Ngaku sayyid lagi kadang. Jadi sekarang itu kita sudah hidup di zaman yang pinter ceramah banyak, ilmunya tidak ada. Jangan dikira orang yang berceramah di atas panggung itu semuanya alim. Tidak, Pak. Gak semuanya. Justru kebanyakan orang yang ceramah,
Di panggung itu dia tidak bisa disuruh baca kitab itu. Coba bukakan Fathul Mu'in, yang bisa paling Fathul Izar itu. Fathul Mu'in tidak bisa dia. Nah, belajar itu adalah sebuah perkara yang sangat dicintai oleh Allah, dan itu kita males. Al-Fakir setiap hari kalau belajar 4 jam itu terasa seperti 10 menit. Memahami satu ibarat, memahami satu ayat itu sulit loh Pak. Lalu sekarang sok-sokan, ayo kita berhukum langsung pakai Quran dan hadis. Tidak bisa, tidak bisa. Nahwu sorof gak bisa, balaghah gak bisa, mantik gak bisa, usul fikih gak bisa. Di ulumul Quran saja babnya kan banyak itu kan ya. Ada ayat hadari, ada ayat safari, ada ayat an-nahari, ada ayat al-layali. Itu banyak sekali itu. Tidak bisa, susah belajar agama. Tapi kata Rasulullah, janji Rasulullah, barang siapa yang menyibukkan hidupnya dengan belajar agama, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Solawatan pakai hadroh sampai tengah malam, ya. Solawatan pakai hadroh sampai tengah malam. Solawatan pakai hadroh ini sunnah apa wajib? Sunnah ya, sunnah. Belajar agama wajib apa sunnah? Wajib. Sunnah sama wajib lebih hebat mana? Wajib. Jadi sebenarnya, atau gini, wiritan sunnah apa wajib? Sunnah ya. Belajar agama wajib apa enggak? Wajib. Tolabul ilmi faridotun. Faridotun, etaknya itu bermakna lil mubalaghah Pak. Tolabul ilmi, belajar ilmu, faridotun, ada taknya kan itu. Itu tak bukan menunjukkan perempuan, itu lil mubalaghah, sangat wajib kata Rasulullah. Sangat wajib kepada seluruh umat Islam. Kita gak bisa kenal dengan Allah kalau gak belajar loh. Kita gak bisa kenal dengan Allah dengan kalau gak belajar. Makanya saya mengajak, semoga perkumpulan ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Ayo pulang dari sini kita belajar. Belajar itu bagaimana? Cari ustadz atau ustadzah yang mau ngajar ilmu fikih dulu Pak. Fikih itu jarang kita perhatikan. Sholat kita apakah sah apa tidak itu jarang kita perhatikan Pak. Hukum najis yang kita tahu paling mughalladhah, mutawassithah, mukhaffafah. Mana dalilnya? Tidak bisa. Air dibagi, ada air musta'mal, ada air musyammas, ada tahirun mutahhir, ada tahirun ghairu mutahhir. Musta'mal, apa hadisnya? Tidak bisa kita Pak. Tidak bisa. Kenapa kok air itu dibagi menjadi 7? Di semua kitab fikih mazhab Syafi'i air dibagi menjadi 7. Ada air sumber, ada air hujan, ada air mawar, ada air ini, air ini. Apa dalilnya? Tidak bisa kita Pak. Makanya sedikit demi sedikit belajar fikih, terutama kita jarang belajar fikih itu. Kenapa? Karena fikih ini ruwet, sama dengan matematika. Saya itu pelajaran yang paling saya sukai dulu di sekolah matematika Pak, karena gurunya jarang masuk. Nah, itu pelajaran yang paling saya suka itu. Kalau sudah matematika saya senang itu, karena wah tak masuk ini. Fikih itu seperti matematika, sulit. Kalau jenengan kita semua hidup di dunia cuma santai-santai saja. Pagi rokokan, siang rokokan, minum kopi, masak, ke pasar, gitu aja terus. Jangan pernah berharap masuk surga tanpa hisab Pak, jangan. Yang harus kita pikirkan sekarang itu bukan masuk surga tanpa hisab. Gimana sekiranya di neraka gak lama-lama itu. Jadi jangan pernah kita berpikir di surga gimana nanti, jangan. Gak bisa. Kita tidak potongan Pak. Sholat kita ada istiqomah, wiritan kita gak ada yang istiqomah, sedekah kita pas-pasan. Yang kita pikirkan di mana sekiranya di neraka agak lama-lama. Itu yang kita pikirkan sekarang. Karena umat Nabi yang langsung masuk surga itu hanya 70.000. Kalau 70.000 dihitung dari zaman sahabat, kita tidak masuk Pak. Andaikan satu dari 70.000 ini membawa 70.000 umat, kita tidak masuk. Tetap tidak masuk Pak. Makanya lazimkan satu hari 24 jam, 1 jam saja untuk belajar agama. Saya yakin Rasulullah lebih senang ketika Anda belajar agama daripada Anda itu semalam baca sholawat terus. Sholawat sunnah Pak, bagus, tapi belajar agama wajib, itu yang dilupakan. Wajib.
kepada hukum najis, faham kita kepada hukum najis. Atau ketika kita tabrakan, naudzubillah, kita tabrakan, ada goresan luka di sini, ada goresan luka, bagaimana cara wudhunya? Ayo, kalau di dalam mazhab Syafi'i namanya wudhu mukammal bitayammum, wudhunya harus dilapisi tayammum. Kalau nggak dilapisi tayammum nggak bisa, karena ini tidak kena air, ini kan apa, luka kan. Itu dijelaskan semua kitab-kitab fikih, itu jarang kita lakukan sekarang itu. Kalau ada luka di sini digoyor semua pak, digoyor. Nah, nggak bisa, bukan seperti itu caranya. Makanya ketika ada luka di bagian tempat wudhu, cara wudhunya mukammal bitayammum, harus disempurnakan dengan tayammum. Wudhu ininya tidak kena, ada apa-apa, nanti setelah wudhu anda tayammum, caranya seperti itu. Nah, itu jarang kan dijelaskan kan, jarang. Malah kita lebih suka cerita-cerita karomah gitu loh, bisa terbang ya. Siapa yang mau terbang bang? Ngapain kalau terbang? Ayo. Kemudian bisa menyembuhkan segala penyakit dari Allah, itu udah usah khawatir, itu urusan Allah. Urusan kita itu belajar. Saya ngajak kepada warga Balikpapan, kenapa? Karena ketika Rasulullah menyampaikan tanda-tanda kiamat, pertama kali kata Rasulullah, tanda kiamat pertama kali adalah apa? Rufi'al ilmu, ilmu diangkat oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mewafatkan para ulama, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika di dunia tidak ada orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, orang-orang bodoh akan mengangkat orang bodoh menjadi ulama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Suatu ketika sahabat Abu Tamim Ad-Dari berceramah di Masjid Nabawi, apa kata beliau? Ittaqu zallatal alim, berhati-hatilah kepada kesalahan orang alim. Orang alim saja bisa salah pak, apalagi yang tidak alim. Belajar sedikit-sedikit, pelajari fikih. Fikih itu penting pak, penting fikih itu, terutama bab sholat, karena kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabul abdu min amalihi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Wa idza saluhat saluha sairu amalih, kalau sholatnya baik semuanya dianggap baik. Tapi wa idza fasadat fasada sairu amalih, kalau sholatnya buruk semuanya, sedekahnya, hajinya, puasanya, semuanya dianggap buruk saudara. Kalau sholatnya baik, anda sedekah diterima oleh Allah, anda haji diterima oleh Allah, anda bersolawat diterima oleh Allah. Tapi kalau sholatnya buruk, jangan harap diterima. Itu paten hukum akhirat itu, begitu. Nah, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Biar lebih seru, monggo ada tanya jawab. Ini malam terakhir, besok saya pulang lanjut ke